5 tips mengontrol impulse buying yang sering bikin dompet menangis. Impulse buying atau pembelian impulsif adalah fenomena umum yang terjadi akibat godaan diskon, kemudahan akses digital, dan strategi pemasaran yang cerdas. Kebiasaan ini dapat mengganggu kestabilan keuangan pribadi karena pembelian dilakukan tanpa perencanaan matang dan lebih dipengaruhi oleh emosi sesaat. Artikel ini membahas 5 strategi utama untuk mengendalikan impulse buying agar pengeluaran lebih terarah dan keuangan menjadi lebih sehat. Insight utama. Impulse buying sering dipicu oleh godaan diskon, tampilan produk menarik, dan akses mudah melalui aplikasi digital. Pembelian impulsif dapat merusak kondisi keuangan dan menimbulkan penyesalan. Pengendalian impulse buying bukan berarti menahan diri secara total, melainkan meningkatkan kesadaran finansial agar pengeluaran tetap terkendali. 5 strategi mengontrol impulse buying. Know strategi deskripsi singkat. 1. Membuat daftar kebutuhan. Menyusun daftar barang yang benar-benar diperlukan untuk menjaga fokus dan menghindari pembelian tidak perlu. 2. Memberi jeda sebelum membeli. Menunda pembelian selama beberapa jam atau hari agar emosi sesaat menurun dan keputusan lebih rasional. 3. Membatasi akses ke aplikasi belanja. Mengurangi penggunaan aplikasi. Menonaktifkan notifikasi promo untuk mengurangi godaan pembelian impulsif. 4. Memahami pemicu emosional. Mengenali faktor emosional seperti stres atau bosan yang memicu belanja impulsif, lalu mengalihkan perhatian. 5. Menetapkan anggaran ketat. Membuat batas pengeluaran yang jelas agar pengeluaran tetap terkontrol dan disiplin finansial terjaga. Penjelasan detail strategi. Membuat daftar kebutuhan. Daftar ini berfungsi sebagai batasan yang mencegah pembelian barang yang tidak perlu. Dengan daftar, fokus belanja tetap pada kebutuhan utama dan keputusan pembelian menjadi lebih rasional. Memberi jeda sebelum membeli. Penundaan pembelian memberi waktu untuk refleksi sehingga keinginan impulsif yang muncul karena emosi sesaat dapat hilang. Jika barang masih penting setelah jeda, pembelian dapat dilakukan dengan kesadaran penuh. Membatasi akses ke aplikasi belanja. Notifikasi diskon dan promo yang terus-menerus dapat memicu impuls belanja. Dengan membatasi akses dan menonaktifkan notifikasi, seseorang dapat mengurangi paparan terhadap godaan tersebut, sehingga keputusan lebih terkontrol. Memahami pemicu emosional. Emosi seperti stres, kebosanan, atau kebutuhan hiburan sering menjadi alasan di balik impulse buying. Mengidentifikasi pemicu ini memungkinkan pengalihan aktivitas ke hal yang lebih produktif dan menghindari pola kebiasaan merugikan. Menetapkan anggaran ketat. Anggaran berfungsi sebagai pedoman pengeluaran sehingga pengeluaran tidak melebar tanpa arah. Disiplin mengikuti anggaran membantu mengembangkan kebiasaan finansial sehat dan menjaga keamanan finansial jangka panjang. Kesimpulan. Mengontrol impulse buying adalah soal membangun kesadaran finansial dan disiplin dalam pengambilan keputusan belanja, bukan mengekang kesenangan berbelanja secara berlebihan. Dengan melakukan langkah-langkah sederhana namun konsisten, seperti membuat daftar kebutuhan dan memberi jeda sebelum membeli, pengeluaran menjadi lebih terarah dan keuangan pribadi lebih sehat.